Eh, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh peserta mata kuliah Hukum Konstitusi di bawah naungan asuhan dari saya sendiri, Irfan Amir, SHMH, dosen pengajar Hukum Tata Negara Institut Agama Islam Negeri Indonesia. Nah, sebelum mahasiswa masuk kepada kajian yang lebih jauh terkait dengan konstitusi, maka sebagai pertemuan awal saya ingin menyampaikan bahwa kepada adik-adik mahasiswa, uh, saya ingin rekomendasikan dua buku yang dapat dijadikan sebagai pegangan utama dalam mempelajari konstitusi. Yang pertama, buku karya dari Kacewer dengan judul Konstitusi Modern atau Modern Constitution. Di samping buku dari Kacewer, juga ada buku dari C.F. Strong yang dengan judul Modern Political Constitution atau konstitusi politik modern. Nah, untuk lebih mengefisienkan waktu perkuliahan kita yang secara daring ini, kita mulai perkuliahan dari terminologi konstitusi atau istilah konstitusi. Nah, istilah konstitusi terminologi konstitusi atau dalam bahasa lainnya adalah konstitutio dalam bahasa Latin sering atau dipersamakan dengan kata jus atau ius pada masa Romawi. Jus atau ius berarti hukum atau prinsip. Nah, konstitusi dapat kita sepadankan atau terminologi konstitusi dalam bahasa atau dalam negara yang menggunakan bahasa Inggris sebagai bahasa nasional, konstitusi itu disebut dengan istilah constitution. Nah, bagaimana dengan Belanda? Belanda, konstitusi disebut dengan konstitute, sedangkan mungkin Anda sering mendengar kata atau istilah Grondwet. Grondwet itu yang kemudian di Indonesia diterjemahkan sebagai undang-undang dasar, di mana ground itu artinya tanah atau dasar, dan wet itu diartikan sebagai undang-undang. Olehnya itu kita di Indonesia mengartikannya sebagai undang-undang dasar. Nah, di Jerman ada istilah, ada Verfassung. Verfassung ini disepadankan atau sama dengan istilah konstitusi, sedangkan Grundgesetz ini istilah undang-undang dasar. Begitu pula dengan Prancis ada droit constitutionnel dan loi constitutionnel. Konstitusional dalam bahasa Prancis. Ada konstitusi dan undang-undang dasar. Lalu ada juga istilah Staatsregelung. Yang Staatsregelung ini sama istilah dengan undang-undang dasar. Staatsregelung ini dulu di tahun 1813 oleh Ginsburg, Karl van Hogenrock itu mengganti istilah Staatsregelung menjadi Grondwet. Staatsregelung aturan bernegara, aturan kenegaraan. Nah, lalu bagaimana dengan kita di Indonesia? Nah, kita di Indonesia istilah konstitusi sama artinya dengan undang-undang dasar. Nah, lanjut terkait dengan konstitusi. Konstitusi dalam bahasa Yunani kuno berasal dari kata politia. Dalam bahasa Latin berasal dari kata constitutio. Dalam Yunani kuno, nah ingat, dalam Yunani kuno tidak dikenal istilah constitutio atau ius sebagaimana di Romawi. Jadi Yunani itu mengenalnya dengan istilah politia, konstitusi. Konstitusi dalam kebudayaan Yunani kuno itu masih dalam bentuk pengertian atau pemahaman atau makna sebagai konstitusi yang sifatnya material, artinya belum diformalkan sebagaimana dengan konstitusi yang ada saat ini, zaman sekarang.
Nah, dalam sejarah Yunani kuno dapat kita lihat dari hasil karya Aristoteles yang membedakan istilah konstitusi dengan undang-undang biasa. Istilah konstitusi dalam Yunani kuno dikenal dengan istilah politia, sedangkan nomoi dikenal sebagai atau diartikan sebagai undang-undang biasa. Politia memiliki kekuasaan membentuk, sedangkan nomoi tidak. Nah, setelah kita memahami istilah konstitusi, memahami terminologi konstitusi atau istilah-istilah konstitusi yang disebenarkan dengan konstitusi, nah kita masuk kepada pengertian konstitusi. Apa sih yang dimaksud dengan konstitusi? Nah, untuk lebih membuka cakrawala berpikir kita, saya ingin hanya menyampaikan bahwa dalam pengertian konstitusi ada yang mengartikan dalam arti sempit maupun dalam pengertian dalam arti luas. Misalnya contoh, konstitusi dalam pengertian atau definisi yang diberikan oleh Herman Heller dalam bukunya Star Trek itu mengemukakan terdapat 3 pengertian konstitusi. Yang pertama adalah konstitusi dalam pengertian sosiologis politis, di mana konstitusi itu diartikan sebagai cerminan kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. Artinya konstitusi itu merupakan cerminan daripada kehidupan sosial politik yang nyata dalam masyarakat. Yang kedua, pengertian yang kedua adalah konstitusi dilihat dalam arti yuridis, di mana konstitusi itu sebagai suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya living law, suatu kesatuan hukum yang hidup di dalam masyarakat. Nah, pengertian ketiga, ketika kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat ini kemudian orang-orang mulai mencari ketentuan-ketentuan hukumnya yang penting maupun yang pokok-pokok, kemudian konstitusi tersebut, kaidah-kaidah hukum tersebut kemudian dituliskan dalam sebuah naskah undang-undang dasar sebagai hukum yang tertinggi dan berlaku dalam suatu negara. Jadi dalam pengertian Herman Heller ini, konstitusi masih dalam pengertian yang lebih luas, di mana pengertian yang pertama dalam pengertian politis dan sosiologis, dia memandang bahwa konstitusi itu adalah cerminan kehidupan sosial politik yang nyata dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, dari segi yuridis, konstitusi dipandang sebagai suatu kesatuan kaidah hukum yang hidup dalam masyarakat. Artinya belum tidak dalam sebuah bentuk naskah tertulis. Dan yang ketiga, konstitusi tertulis ya. Konstitusi yang tulis dalam suatu naskah undang-undang dasar kemudian dijadikan sebagai hukum yang tertinggi dan berlaku dalam suatu negara. Nah, selain dari pendapat daripada Herman Heller, ada juga definisi yang diberikan oleh Ferdinand Lassalle. Ferdinand Lassalle dalam bukunya Oberverfassungswesen di tahun 1862 membagi konstitusi dalam 2 pengertian. Yang pertama pengertian sosiologis dan politis, dan pengertian yuridis. Pengertian konstitusi dalam pengertian sosiologis dan politis menyebutkan bahwa konstitusi itu diartikan sebagai sintesis faktor-faktor kenyataan, sintesis faktor-faktor kekuatan yang nyata dalam masyarakat. Artinya bahwa ada kekuatan-kekuatan yang nyata di dalam masyarakat, seperti misalnya raja, ada perdana menteri, ada presiden, ada lembaga legislatif, ada yudikatif, dan ada lembaga ada kekuatan misalnya buruh dan mahasiswa, yang organisasi-organisasi profesi yang dikelompokkan sebagai kelompok-kelompok penekan kebijakan pemerintah. Nah, yang kedua adalah pengertian yuridis. Pengertian yuridis di sini ya hampir sama tadi pengertian dari Herman Heller, adalah suatu naskah hukum yang memuat ketentuan dasar mengenai bangunan negara dan sendi-sendi pemerintahan negara. Nah, kita lanjut ya. Kita lanjut yang ketiga, pengertian dari Karl
J. Frederick dalam bukunya Constitutional Government and Democracy Theory and Practice in Eropa dan Amerika. Carl J. Frederick ini mendefinisikan konstitusi dalam 5 konsep. Yang pertama konsep filosofi, yang kedua struktural, yang ketiga legal, yang keempat dokumentasi, dan yang kelima prosedural. Yang pertama konsep filosofi. Konsep filosofi konstitusi itu mencakup di dalamnya adalah terkait dengan pemerintahan, penyelenggaraan pemerintahan negara, di mana di dalam ada kebebasan dan persamaan dari setiap warga negara. Kekuasaan harus dijalankan secara bergantian dan berdasarkan undang-undang. Artinya bahwa konstitusi dalam hal ini memandang bahwa konstitusi itu harus dijalankan, sistem pemerintahan dalam suatu negara dalam arti luas itu harus dijalankan berdasarkan undang-undang, dan di mana kekuasaan itu harus dilakukan atau dijalankan secara bergantian. Yang kedua terkait dengan struktural. Struktural ini konstitusi dalam arti struktural ini mencakup organisasi-organisasi dari organisasi umum dari setiap pemerintahan yang ada. Kemudian legal. Legal mencakup hukum dasar suatu negara atau entitas politik. Yang keempat, dokumentasi, artinya konstitusi itu harus tertulis. Dan yang kelima terkait dengan prosedural. Prosedural yang mensyaratkan perubahan konstitusi. Dalam hal ini prosedur terkait dengan perubahan konstitusi yang lebih rumit daripada perubahan daripada undang-undang biasa. Ya, jadi Carl J. Frederick ini mendefinisikan konstitusi dalam 5 konsep. Yang pertama konsep filosofi, yang kedua struktur, yang ketiga legal, yang keempat dokumentasi, dan yang kelima prosedural. Nah, selanjutnya ada pula Carl Smith. Carl Smith dalam bukunya Verfassungsrecht membagi konstitusi dalam 4 pengertian. Yang pertama, konstitusi dalam arti absolut, yang kedua, konstitusi dalam arti relatif, dan yang ketiga, konstitusi dalam arti positif, dan yang keempat, konstitusi dalam arti ideal. Konstitusi dalam arti absolut kemudian dibagi ke dalam 4 subpengertian. Yang pertama adalah konstitusi dianggap sebagai satu kesatuan organisasi yang nyata, yang mencakup semua bangunan hukum dan semua organisasi-organisasi dalam negara. Yang kedua terkait dengan bentuk negara. Konstitusi sebagai bentuk negara. Yang dimaksud adalah bentuk negara dalam arti keseluruhan. Entah misalnya dia adalah negara kesatuan atau negara federal atau negara serikat. Yang ketiga, konstitusi sebagai faktor integrasi. Konstitusi sebagai faktor integrasi ini sifatnya terbagi atas 2. Ada yang sifatnya sebagai abstrak, dan ada sifatnya sebagai fungsional. Sifatnya yang abstrak, misalnya hubungan antara bangsa dan lagu kebangsaan, bahasa persatuan, dan bendera sebagai lambang persatuan, sebagai simbol persatuan. Secara fungsional, misalnya konstitusi mempersatukan bangsa melalui pemilihan umum, referendum, atau mosi yang diajukan oleh DPRD, baik sifatnya menuduh atau tidak percaya. Ya, kenapa misalnya konstitusi mempersatukan bangsa melalui pemilihan umum? Bahwa perlu Anda pahami bersama bahwa perebutan dan peralihan kekuasaan di masa sebelum adanya negara-negara modern, negara konstitusi, pada zaman dahulu kita pahami bahwa peralihan dan perebutan kekuasaan terkadang dilakukan dengan cara-cara pertumpahan darah. Nah, melalui konstitusi yang diatur dalam pemilihan umum, kemudian diatur mengenai pemilihan umum, diatur mengenai kekuasaan, misalnya kekuasaan legislatif, siapa yang dapat menduduki jabatan itu, diatur mengenai subjeknya siapa, diatur mengenai siapa yang dapat menduduki jabatan tersebut. Kemudian tempo jangka waktu berapa lama jabatan tersebut dapat diduduki. Nah, jika masa jangka waktunya telah berakhir, maka bagaimana proses peralihan kekuasaan tersebut? Ya, salah satunya caranya adalah pemilihan umum. Pemilihan umum dapat mempersatukan kelompok-kelompok, baik itu mayoritas maupun minoritas.
Kemudian yang keempat, konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma-norma hukum yang tertinggi dalam negara. Nah, ini konstitusi sebagai sistem tertutup dari norma-norma hukum yang tertinggi dalam negara. Artinya konstitusi sebagai hukum dasar suatu negara. Nah, yang kedua tadi konstitusi dalam pengertian relatif. Konstitusi dalam pengertian relatif yang dimaksud oleh Carl Schmitt ini adalah di mana konstitusi tersebut mengandung atau materi isiannya mengandung kepentingan suatu golongan-golongan tertentu dalam masyarakat. Hubungan kepentingan. Konstitusi yang dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan tertentu di dalam masyarakat. Nah, dalam kajian Carl Schmitt ini memberikan sebuah contoh bahwa golongan-golongan tertentu di dalam masyarakat, misalnya golongan kaum borjuis liberal yang menghendaki adanya jaminan dari para penguasa terkait hak-hak yang tidak dilanggar. Nah, jaminan itu harus diletakkan dalam undang-undang yang ditulis sehingga orang tidak mudah melupakan dan juga tidak mudah hilang dan tidak mudah juga saya ulangi, nah, konstitusi dalam arti relatif ini menyebutkan bahwa konstitusi yang dihubungkan dengan kepentingan suatu golongan tertentu. Golongan yang dimaksud adalah golongan kaum borjuis liberal yang menghendaki adanya jaminan dari pihak penguasa agar hak-haknya tidak dilanggar. Kemudian hak-hak yang dimaksud tersebut diletakkan dalam undang-undang yang ditulis sehingga dengan tujuan hak-hak tersebut tidak mudah dilupakan dan jika diperlukan dapat dijadikan sebagai bukti jika orang-orang memerlukannya. Olehnya itu, dari pengertian ini, konstitusi dapat digolongkan ke dalam dua pengertian. Yang pertama, konstitusi sebagai tuntutan dari golongan borjuis liberal agar hak-haknya dijamin dan tidak dilanggar oleh penguasa. Yang kedua, konstitusi sebagai konstitusi dalam arti formal, konstitusi tertulis. Nah, lalu yang ketiga, pengertian yang ketiga, konstitusi dalam arti positif. Carl Schmitt menghubungkannya dengan ajaran teori decisionismus atau ajaran tentang keputusan. Menurut Carl Schmitt, konstitusi dalam arti positif ini mengandung pengertian sebagai keputusan politik tertinggi yang diambil suatu negara. Dia mengambil contoh adalah konstitusi Weimar di tahun 1919 yang menentukan nasib seluruh rakyat Jerman, di mana dengan adanya konstitusi Weimar 1919 ini kemudian merubah struktur pemerintahan di Jerman dari Stelzer monarki, di mana kekuasaan raja sangat kental menjadi suatu pemerintahan yang sistem parlementer. Nah, terkait dengan konstitusi politik, konstitusi dalam arti positif ini kemudian ditarik ke dalam kasus negara Republik Indonesia, maka keputusan tertinggi yang diambil oleh Bangsa Indonesia pada waktu itu di tahun 1945 bukanlah Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar hanya sebagai sebuah konstitusi sebagai keputusan politik yang tinggi, tapi bukan yang tertinggi. Yang tertinggi adalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia di tahun 1945 yang diproklamirkan pada tanggal 17 Agustus. Itulah dianggap sebagai suatu keputusan tertinggi dalam bangsa Indonesia, di mana dengan adanya proklamasi itu bangsa Indonesia menyatakan diri sebagai suatu wilayah atau negara bangsa dengan melepaskan diri daripada penjajahan. Dan yang keempat, selanjutnya konstitusi dalam arti ideal. Konstitusi dalam arti ideal ini artinya bahwa konstitusi atau undang-undang yang lahir adalah undang-undang atau konstitusi yang sesuai dengan kehendak rakyat, yang dapat menjamin hak-hak rakyat agar penguasa atau pemerintah tidak berbuat sewenang-wenang. Nah, selanjutnya definisi yang lain, misalnya
Otto G.J. Wolford ini mendefinisikan konstitusi sama dengan undang-undang dasar. Konstitusi atau undang-undang dasar dia menyebutnya sebagai undang-undang tertinggi dalam negara yang memuat dasar-dasar seluruh sistem hukum dalam negara. Nah, ada pula pendapat daripada James Price yang mengatakan bahwa konstitusi itu sebagai kerangka negara yang diorganisir dengan hukum dan melalui hukum dalam hal mana hukum menetapkan yang pertama pengaturan mengenai pendirian lembaga-lembaga negara yang permanen. Yang kedua, fungsi-fungsi daripada alat-alat kelengkapan negara tersebut. Yang ketiga, hak-hak tertentu yang telah ditetapkan. Nah, selanjutnya ada pendapat dari C.F. Strong ini yang melengkapi pendapat daripada James Bruce ini yang menyebutkan bahwa konstitusi juga dapat dikatakan sebagai suatu kumpulan asas-asas yang menyelenggarakan. Yang pertama, kekuasaan pemerintahan dalam arti yang luas, baik itu eksekutif, legislatif, maupun yudikatif. Yang ketiga, hak-hak yang diperintah. Yang kedua, hak-hak yang diperintah, dan yang ketiga, hubungan antara pemerintah dan yang diperintah, termasuk di dalamnya adalah menyangkut terkait masalah hak asasi manusia. Nah, terakhir definisi yang saya ambil, definisi merujuk daripada pendapat Kashewar tadi, yang saya sebagai pembuka mata kuliah tadi adalah konstitusi dalam pengertian ada arti luas maupun dalam arti sempit. Menurut Kashewar, konstitusi dalam arti luas adalah keseluruhan sistem ketatanegaraan dari suatu negara berupa kumpulan peraturan-peraturan yang membentuk, mengatur, atau memerintah dalam pemerintahan suatu negara. Itu dalam arti luas. Ketentuan-ketentuan atau peraturan-peraturan ini ada yang sifatnya legal dan ada yang bersifat non-legal. Sifatnya legal mengapa? Karena pengadilan hukum mengakui dan menerapkan ketentuan-ketentuan tersebut, berbeda dengan ketentuan-ketentuan yang tidak memiliki sifat hukum atau non-legal. Misalnya ada atau kebiasaan atau konvensi ketatanegaraan, di mana konvensi ketatanegaraan kebiasaan ini tidak dapat dimintakan ke pengadilan untuk ditegakkan. Atau maksudnya seperti ini, konvensi ketatanegaraan ini pengadilan tidak dapat memaksakan keberlakuannya melalui pengadilan. Nah, yang selanjutnya dalam arti sempit, ya, dalam arti sempit ialah sekumpulan peraturan legal dalam lapangan ketatanegaraan suatu negara yang dimuat dalam suatu dokumen atau dalam beberapa dokumen yang terkait satu sama lain. Artinya bahwa dalam arti sempit, konstitusi adalah sekumpulan aturan ketatanegaraan atau sekumpulan kaidah-kaidah hukum ketatanegaraan yang dimuat dalam suatu dokumen, dalam artian dokumen tertulis, naskah tertulis. Ya, adik-adik mahasiswa, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan dalam mata kuliah pengantar hukum konstitusi di pertemuan pertama. Kalau ada yang kurang jelas, saya sarankan silakan mengajukan pertanyaan lewat WA, silakan Anda chat, ataukah kalau kurang jelas, saya harap Anda bisa membaca sumber-sumber referensi yang lain seperti ya yang tadi yang saya sampaikan, buku dari C.F. Strong, Konstitusi Politik Modern, atau buku dari Kashewar terkait dengan konstitusi modern atau modern constitution. Oke, jika ada yang kurang dipahami, silahkan chat saya secara pribadi. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.